nama Yesus. Semua kami siap mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, sampaikan isi hati yang terbatas. Setiap kami yang mendengar dan membicarakan ini, diberkati bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menerima firman untuk melakukannya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tos kiri kanan, katakan kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kamu dahsyat. Kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahu. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya. Sekali katakan namanya Tuhan, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah, glory bagi Dia, glory bagi Dia, haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, haleluya. Glory, glory bagi Yesus, haleluya, amin, haleluya. Bisa bilang haleluya, haleluya. Yang sampai ketemu shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa. Selamat memasuki bulan Natal. Kasih tahu kiri kanan. Selamat memasuki bulan Natal. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang oh sembah, sembah dan puji Yesus, dan puji Yesus, sembah. Wow, saudara mau berdiri, pada berdiri bilang
renung saudara. Kalau bilang selamat datang hari Natal itu bukan berarti Natal penting. Yesus penting. Natal sebutan orang banyak tentang kejadian ajaib bahwa Yesus pernah lahir. Bisa ngerti bilang amin. Natal nggak penting. Yesus penting. Bisa ngomong sama saya, Yesus penting. Sebutan Natal nggak penting. Yang penting Yesus ada. Bisa amin? Yang penting Yesus ada. Haleluya. Dan kalau sini saudara bisa ada di sini, kita mau dengar sesuatu. Ya, tampilkan dulu bahwa yang pertama bahwa tahun 2019 ini sudah mau selesai. Kasih tahu kiri kanan. Sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Kita sudah ada di tanggal 1 bulan 12 tahun 2019. Tinggal menghitung hari, 30 hari lagi. Kita lewati 2019. Apa yang saudara dan saya sudah lakukan? Apa yang belum saudara dan saya lakukan? Dan apa yang akan saudara dan saya lakukan? Mari renungkan selama 30 hari ke depan. Dan terutama hari-hari ini kita mau masuk dalam doa puasa raya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Saudara semua ikut ya. Semua kita ikut supaya kita ngalami breakthrough di tahun 2020. Bahkan tahun 2019 pun Tuhan akan buat sebuah perubahan, pemulihan terjadi. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan seperti ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mari baca sama-sama. 2, 3. Oh, belum muncul. Saudara tergantung sama depan ya, saudara. Enggak apa-apa. Yohanes 3:16 munculkan. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena begitu besar. Melainkan beroleh hidup yang percaya katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya. Soal Allah jadi anak itu mah gampang. Kata orang banyak di luar banyak cerita agak aneh ya. Tuhan Maha Pencipta langit bumi, dia ciptakan saudara dan saya diciptakan. Dia dapat menjadi anak, dia dapat menjadi apapun itu suka-suka Tuhan. Bisa amin? Tetapi yang lebih rumit bukan soal Tuhan jadi anak, jadi manusia. Tuhan jadi manusia mah gampang kan, Tuhan Maha Kuasa. Kok nggak amin saudara? Tuhan Maha Kuasa. Yang kuat, Tuhan Maha Kuasa. Ya Tuhan Maha Kuasa, dia sanggup buat jadi apa? Tetapi tahu saudara yang terrumit, yang setelah saya membaca, begitu rindu Allah ada di dalam saudara, dan saudara ada di dalam dia. Yang terrumit, yang terberat bagi Allah adalah bagaimana kekudusan Allah itu akan menjadi bumerang. Wah, bumerang apa tuh? Menjadi bahaya bagi manusia. Sebab manusia tidak dapat bertemu dengan Allah tanpa kekudusan. Nah, ini Allah dari sorga, Sang Kudus itu turun ke dunia. Dekat manusia. Akibatnya bisa mati manusia. Ini terumit, ini terberat bagi Allah. Saudara, Allah itu tidak memiliki kekudusan. Karena Allah itu kudus. Allah itu tidak memiliki kekudusan karena Allah adalah kudus. Bisa ngomong Allah adalah kudus. Kalau Allah memiliki kekudusan, kekudusan bisa ditaruh di dapur, ditaruh di depan rumah, ditaruh dalam koper, kekudusan bisa ditaruh begitu. Tapi kalau dia adalah kudus, bagaimana meletakkan kekudusan itu dilepas dari dirinya? Bisa saudara? Tidak bisa. Ini yang terberat bagi Allah untuk turun ke dunia, membuat semacam banyak skenario supaya Sang Kudus ini di cover sama daging yang lemah. Dalam rupa manusia Yesus. Ya, Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Yang percaya katakan amin. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa perlu ada 100% manusia? Karena kekudusan Allah itu bisa membunuh manusia tanpa Allah kudus, tanpa manusia kudus. Makanya Allah berkata kepada seluruh umat manusia Israel waktu itu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Kalau ditanya di antara pertemuan kita hari termasuk saya, siapa di antara kita sudah kudus? Enggak ada yang berani. Karena kita pernah buat salah. Bisa amin? Karena kita pernah buat dosa. Satu dosa kecil sama dengan satu dosa besar, sama besarnya. Orang menganalogikannya dengan batu kecil. Lempar batu besar ke sungai, nyemplung masuk ke dalam dasar sungai. Lempar batu kecil, masuk juga. Masuk juga. Artinya sama saudara.
Tetapi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua beroleh selamat. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, katakan lagi, yuk bilang, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, supaya kita semua beroleh hidup yang, kasih Yesus, kasih Allah itu bagi semua orang. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, kasih Allah itu besar bagi semua dunia. Supaya barang siapa, setiap orang yang percaya kepada Yesus, jadi kecil lagi nih, kepada Yesus saja, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Slide berikutnya saudara. Saya coba dibantu dengan ini slide supaya kita tertolong. Yang kedua, bahwa kasih Allah itu tak terukur, tak terbatas. Kasihnya itu tidak berkesudahan. Kasihnya itu tanpa syarat. Anugerahnya besar buat kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan untuk tebus, oh layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh layaklah, oh rama-rama, Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, angkat tangan saudara, taruh tanganmu di dada, bilang bersyukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk pengorbanan-Mu, rela datang ke dunia ini, lahir jadi manusia, terbatas dan hina, supaya saya yang hina dipermuliakan, supaya saya yang miskin diperkaya, supaya kami yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Taruh tanganmu di dada, katakan, dalam hidup saya, dalam nama Yesus. Katakan amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa saudara yang berkata tadi barusan bahwa Yesus datang untuk sembuhkan hati hidup saudara, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Dia yang tidak pernah sakit jadi sakit buat kita, supaya kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan. Haleluya. Nah, 4 hal yang harus saudara perhatikan, 4 hal yang harus saudara dan saya perhatikan untuk kita lakukan.
Ini teladan yang dilakukan oleh para gembala dan majus. Dalam Lukas pasal yang kedua, kalau saudara nanti buka di Alkitab saudara, Lukas pasal kedua, mulai ayat yang ke-10. Saudara menemukan di sana bahwa pada waktu itu, ayat sebelumnya, malaikat Gabriel menjumpai para gembala di padang gembalaan. Dan menceritakan, ayat 10 dikata, baca sama-sama ayat 10. 2, 3. Katakan amin. Malaikat Gabriel membawa kesukaan besar bagi semua orang. Bahwa telah lahir, ayat yang 11 dikatakan telah lahir di Bethlehem, di kota Yehuda, di janji Tuhan, di nubuatan para nabi, penebus dosa dengan tanda terbalut dalam lampin, terletak pada palungan. Ini adalah satu kegenapan. Saudara, yang pertama yang saudara mesti dan saya lakukan adalah seperti para gembala waktu dia melihat Gabriel menyampaikan pesan ini dan menceritakan tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Mereka langsung apa saudara? Bergegas membersihkan semua pakaiannya, lalu menaruh gembalaan, domba gembalaannya dengan rapi, dan mereka mulai berangkat ke tempat yang dikatakan malaikat itu. Mereka pada bingung. Saya percaya kalau saya ada di situ, nggak tahu kalau saudara ada di situ gimana saudara? Belum pernah ngelihat kemegahan seperti itu, sinar kemuliaan di tengah malam gulita yang tanpa ada listrik waktu itu, tiba-tiba terang benderang malaikat Tuhan turun di situ dan berbicara kepada manusia secara langsung, saudara. Saya pun rasa saya bingung, nggak ngerti, nggak ngerti. Tetapi tahu saudara, mereka taat. Kenapa? Karena mereka percaya. Mereka taat karena mereka percaya. Dan saudara juga sama dan saya sama, sepakat. Ayo, kita mau taat karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah kegenapan nubuatan para nabi dan janji Tuhan. Bisa amin? Maka dari itu jangan pernah sia-siakan. Kalau saya membaca cerita ini saudara, mengulang lagi. Saya merasa bahagia punya Allah seperti Yesus. Allah yang rela melepaskan kemuliaannya, berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan kekudusannya supaya bisa dekat dengan kita untuk tebus dosa kita, saudara. Enggak ada Allah seperti dia. Bisa ngomong sama saya? Tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada Allah seperti Yesus, tidak ada. Tidak ada, saudara. Boleh saudara cari tahu di mana di dalam kitab di seluruh dunia sampai hari ini saya juga ada mengajar di situ. Bahwa tidak ada Allah seperti Yesus yang rela Tuhan jadi manusia. Enggak ada. Semua rata-rata Tuhan ada di sorga. Duduk ongkang-ongkang kaki sambil minum-minum. Mungkin minum-minum teh gitu. Dan berkata kepada umatnya di bawah, kalau kamu mau masuk sorga nih, kitabnya nih, dilemparin dari atas. Lakukan. Kalau nggak lakukan, masuk neraka. Pertanyaannya, siapakah kita yang sanggup melakukan seluruh hukum dalam kitab suci? Satu pun tidak ada yang berani menjawab bisa. Karena begitu beratnya menjalani tulisan-tulisan dalam kitab suci. Termasuk Alkitab yang kita punya ini. Tetapi bersyukur karena keselamatan surga itu bukan karena kita melakukan pekerjaan baik. Tapi karena percaya. Bukan karena pekerjaan baik. Tetapi apa? Percaya. Percaya dan menerima Yesus, kau sudah punya tiket ke surga. Tetapi ada bagian saudara dan saya untuk menjaga keselamatan itu. Amin. Bukan berarti sudah percaya Yesus hidup suka-suka. Enggak. Jangan kayak Hypergrade bilang, ya udah pokoknya sekali selamat tetap selamat. Nggak bisa. Kalau saudara menghambur-hamburkan keselamatan, belangsak juga, menderita juga. Itu yang pertama saudara. Mari taat karena percaya. Bagaimana mereka bisa taat selain karena percaya? Di sana di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27 dikatakan mereka itu punya roh yang dari Allah sendiri, roh Allah, Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk melakukan firman Tuhan. Bisa amin. Tetapi sebelum itu ayat yang ke-26 dari Yehezkiel pasal 36 dikatakan apa saudara? Rohnya dijadiin baru. Saudara dan saya menjadi manusia yang baru.
Bukan manusia lama lagi, ciptaan baru. Kasih tahu kiri kanan, ciptaan baru. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kapan? Waktu saudara percaya dan menerima Yesus. Kapan saudara? Waktu saya percaya, katakan saya percaya. Saya menerima Yesus. Saya ciptaan baru. Dan bukan hanya sekali baru, tapi jadikan baru setiap hari. Tiap hari jadi baru. Ciptaan baru menggunakan kata kainos, bukan new. New jadi news, kabar, surat kabar. Kalau saudara baca surat kabar hari ini baru kan? Besok sudah bekas, sudah basi. Itu new, news. Tapi kainos itu jadi baru. Besok baru lagi, besok baru lagi. Selalu baru setiap hari. Bisa bilang amin. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah responnya. Ayat yang ke-13. Maka malaikat Tuhan, ternyata Gabriel tidak sendirian. Mereka disertai oleh berapa banyak? Malaikat pasukan bala tentara surgawi. Memuji Allah. Banyak gak? Banyak banget. Banyak banget. Kata memuji Allah di sana itu, Gembala Pembina mencatatnya sebagai prinsip-prinsip restorasi Pondok Daud. Apa saudara? Doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Unity. Ini mesti ada sama kita saudara. Kalau saudara mau meresponi kedatangan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, yang pertama tadi taat karena percaya. Yang kedua prinsip restorasi Pondok Daud harus kita punya. Apa saudara? Doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Oke, siang malam nantinya saudara. Bisa ngomong sama saya. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Kita mau, makanya kalau orang masuk sini, gereja ini, saya dorong semua nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saudara nggak salah tempat. Saudara nyanyi sungguh-sungguh karena Tuhan mau kita menyembah Tuhan seperti para malaikat tadi. Bisa amin? Mari menjadi bagian hidup kita saudara. Karena penyembahan itu, pujian penyembahan kita itu membentuk karakteristik kita saudara. Saya mengulang lagi ya. Definisi penyembahan saudara. Definisi penyembahan itu adalah membuat orang yang menyembah secara konsisten dan terus menerus itu menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Ya, saudara akan menjadi serupa dengan apa yang saudara sembah. Oh ya, contoh, saya punya contoh yang sangat nggak pernah saya lupa. Seorang yang pengen kaya pesugihan saudara, cari ke gunung, cari ininya mungkin ular kali ya. Begitu dia mulai terus menyembah, modelnya mirip ular. Ada sisik-sisiknya, bersisik gitu. Waktu didoain benar-benar kelihatan saudara. Waktu itu manifestasinya mirip-mirip. Saya benar-benar dikuatkan, diteguhkan, dikonfirmasi dengan hal ini. Bahwa benarlah definisi ini, bahwa penyembahan adalah ini secara umum. Membuat orang yang menyembah secara konsisten dan terus menerus, itu menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Sekarang apa yang saudara sembah? Yesus. Kau akan menjadi serupa dengan Kristus. Kasih tahu kiri kanan, kamu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kamu menyembah konsisten terus menerus, kamu akan menyembah sama seperti Kristus, kamu akan mengalami seperti Kristus. Wow. Dahsyat. Saudara. Yang ketiga, saudara. Nah, setelah gembala ada majusi. Orang-orang majus, saudara. Teruskan saudara baca sendiri ya. Orang-orang majus itu datang juga. Karena apa? Mereka melihat bintangnya dari timur. Sebuah tanda yang gak bisa dia pungkirin. Itu tandanya. Majusi. Para majusi ini datang sujud menyembah. Ini orang-orang pinter nih. Kalau majusi ini orang-orang pinter nih. Orang ngerti perbintangan, rasi bintang, orang pinter. Tapi dia tahu. Segala yang dia punya itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Makanya dia datang dan sujud menyembah. Waktu sujud menyembah saudara tahu. Itu bicara tentang meletakkan mahkota. Meletakkan seluruh apa yang dia punya. Penyembahan, sujud menyembah itu meletakkan seluruh apa yang menjadi dia anggap. Dulu fokus penyembahan saya adalah bintang-bintang. Sekarang saya punya penyembahan yang sejati. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekarang punya penyembahan siapa? Yesus Kristus. Dulu kita menyembah yang lain. It's okay, no problem. Dulu kita bukan ada di sini. Kita ada di sana. Tapi kita sekarang bertemu dengan Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau.
layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untukku. Sekali katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembah. Engkau yang layak untukku. Engkau yang layak, engkau yang layak untukku. Engkau yang layak, engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Saudara, Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari munculkan dia kita saudara, lihat kan. Roma pasal 12 ayat yang pertama, Paulus berkata apa saudara? Baca sama-sama. 2, 3. Supaya kamu apa? Persembahkan sebagai persembahan hidup yang kudus. Ya, karena itu adalah ibadahmu yang, katakan yang mau ibadah dengan sejati, katakan amin. Mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh saudara menjadi persembahan yang kudus, yang tak bercacat celah. Amin. Nah, ini sama juga. Dan berikutnya yang keempat saudara, para majusi ini juga membawa perbendaharaan mereka. Apa perbendaharaan mereka? Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jangan, bukan emas, perak, dan perunggu. Itu namanya piala olimpiade. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu bicara apa saudara? Itu bicara hal yang berharga. Apa yang berharga dalam saudara? Mungkin hartanya, harta secara daging ya, materi. Mungkin juga kesuksesan, pengalaman berhasil, itu harta saudara. Ya, persembahkan sama Tuhan. Bisa amin? Oh iya, saudara dan saya diberikan akal budi, kepintaran, kecerdasan, pakai untuk memuliakan Allah. Karena ternyata penyembahan itu bukan hanya menyembah dalam artian sempit menyanyi, saudara. Menyanyi haleluya, tadi kita menyembah dalam roh, menyembah dalam bahasa roh dan sebagainya. Tetapi penyembahan itu adalah waktu kita mengekspresikan kehidupan kita dengan memberikan persembahan kepada orang yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Melakukan firman Tuhan demikian. Maka kita sebenarnya sedang menyembah Tuhan dan sedang mempersembahkan perbendaharaan hidup kita. Nah tentunya nggak semua harta bisa jadi persembahan apa saudara? Pengalaman ya, ilmu, ya ini kayak begini, biasa main musik nih. Bisa main musik, ngajarin main musik. Bagi-bagi, ayo main musik, ngajarin gratisan no, ajarin sono. Tapi jangan lupa kopinya dibayarin. Ya, masa gratisan nggak bayarin kopinya, minimal kopinya bayarin. Jadi supaya bisa melek terus, mengelek. Nah, ya saudara itu. Yang kedua apa? Tentang emas ini saudara. Oh ternyata emas ini segala yang berharga secara jiwa, psikologis. Apa saudara? Kadang-kadang nih kita nggak sengaja apa yang kita punya, yang kita rasa berharga itu sebenarnya nggak penting buat kita. Misalnya pemalu, penakut, minder, atau juga sombong, atau juga iri hati dan sebagainya. Misalnya begini, seorang bilang, ayo bu pelayanan nih bu, ayo ibu ayo kita pelayanan sini. Jangan, saya mah malu. Dia tahanin tuh malu, dipegangin, jangan, saya mah malu. Artinya itu harta yang berharga buat dia adalah malu. Padahal kata Tuhan, udah malunya kasih sama Tuhan untuk dipakai bagi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan disimpenin malunya, mindernya, takutnya, sombong, iri hati semua. Kenapa sih Pak? Iya serius. Yang malu, minder, takut, sombong, iri hati itu punya setan, saudara. Kenapa begitu? Karena setan sebenarnya malu hati sama kita. Ya benar lah saudara, sebenarnya mau masuk neraka loh.
khawatir, bimbang. Nah nggak heran, saya juga mikir kenapa orang sering kesambat melulu ya. Karena apa yang setan punya ada di dia tuh, ada ke bawah, nggak sengaja ke bawah. Kalau ke bawah saudara ngikut nggak dari belakang? Ulangin, itu punya saya ke bawah. Karena dia rasa itu punyanya setan kan? Saudara mesti pulangin, kalau nggak diikutin terus. Hari ini harus apa? Lepasin. Udah kasih dia punya. Ini ambil. Bawa pulang sono ke neraka sekalian. Jangan kita simpen. Amin. Lalu itu punya setan kok dibawa-bawa. Harusnya saudara miliki yang punya Tuhan. Karena sudah akan tinggal di sana. Yang kedua saudara adalah kemenyan. Kemenyan itu adalah, saudara tahu kemenyan? Ini orang sini, Sewan, Tangerang semua tahu kemenyan nih. Hong wilaheng, langsung hus. Ada asap. Itu sama mirip. Jadi itu batuan yang dipakai untuk pewangian. Nanti dia senang wangi apa? Nah itu wangian. Itu sebenarnya bicara tentang penyembahan yang tadi dia artikan secara singkat di depan. Ini penyembahan ini adalah ekspresi hidup. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan suruh, kita sedang memuliakan Allah. Amin nggak saudara? Iya. Waktu saudara sedang melakukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara sedang memuliakan Allah. Mau saudara jadi pengusaha apapun, usaha apapun, saudara di sono nanti saudara bicara sama orang tentang Kristus, saudara sedang memuliakan Allah. Saudara menolong orang-orang yang kekurangan, saudara sedang memuliakan Allah. Kita sekarang sedang ngumpulin pakaian layak pakai. Hari ini terakhir saudara, supaya nanti bisa disortir. Dan saudara itu apa saudara? Itu bagian kecil lah, kita anggap jangan gede-gede banget ya, kecil aja ya. Kecil aja untuk kita memuliakan Allah dengan apa yang ada pada kita, belum baju baru loh saudara. Nanti saudara diperlukan tenaga untuk datang saudara. Ada beberapa di antara kita ini mau datang ke orang sakit. Saya tahu nih tesnya, panggilannya di orang-orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit dia senang banget datang. Udah panggilan saudara, lakukan. Itu memuliakan Allah. Amin. Itulah kemenyan yang memuliakan Allah, kemenyan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Itu menjadi kerinduan kita saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mur. Katakan mur. Mur rasanya pahit. Itu salah satu dari ramuan rempah-rempah minyak urapan itu salah satunya mur. Ini tugas gunanya adalah mengobati sebenarnya. Kalau orang sakit misalnya pakai mur diurut gitu, pakai mur itu pahit memang, tapi buat kaki itu kalau saudara ngilu-ngilu nanti kapan waktu kita cari itu ya, beli di mana tuh. Itu cukup bagus. Nah, kemarin tuh panas ya, itu namanya arah gosok. Kemarin si Jeremy dikasih ya, panas mak, ya salah kasih, itu buat emak, biasanya emak gak ada rasanya kalau segini, sama dia mah berasa banget karena panas. itu marah gosok, tapi emang ini. Nah saudara, saya ingin saudara mengerti bahwa firman yang kita dengar setiap minggu itu bukan hanya sampai di kepala, tapi sampai di tindakan. Kok gak amin? Sampai di tindakan. Saya mau akhirnya begini saudara, saya mau cerita sedikit, satu cerita kecil. Ada seorang kaisar di Tiongkok, cerita nih. Kaisar ini disayangin sama semua rakyatnya, rakyat sayang banget dah sama kaisar, orangnya bijaksana, bijak sini, pokoknya baik lah gitu saudara. Lalu dalam 3 bulan terakhir nih nggak pernah ketemu lagi nih kaisar, nggak pernah muncul di balkon istana. Biasanya kan selalu teriak, "Oh rakyatku, apa kabar? Bersama Yesus luar biasa," gitu. Enggak bercanda itu. Lalu dia selama 3 bulan lebih ini enggak pernah muncul-muncul. Kemana ya kaisar? Maka tanya-tanya sama pegawai-pegawainya. Akhirnya keluarlah kaisar pada bulan keempatnya, keluar dengan kelihatan agak kuyu. Kuyu tahu? Kuyu ya apa ya bahasa mana ini kok kuyu? Nempel aja di kepala kuyu. Loyo. Lalu dia ngomong dengan agak suara agak pelan. Biasanya kencang kayak saya gitu. Saudara-saudara gitu. Ini enggak, agak pelan. Rakyatku, wah cuma dengerin. Kenapa nih raja nih main kaisar nih lembek banget suaranya. Aku sorry ya. Ini pakai bahasa sini aja. Enggak muncul-muncul 3 bulan. Aku nih sakit. Dokter tabib memeriksa aku nih kena ginjal. Aku butuh ginjal, harus ganti ginjal. Oh rakyatnya semua bilang aku mau. Aku sayang kaisar. Semua bilang sayang kaisar. Kaisar terharu, air mata berlinangan. Tapi gak mungkin kamu semua ngasih ginjal. Ribuan orang begini, mau bikin sop ginjal. Butuh cuma 1. Jadi gak perlu banyak-banyak. Ada bagaimana ya? Semua pada aku aja. Semua bilang aku aja. Ngomong sih enak ya.
Oke, baiklah kalau gitu aku akan cabut bulu ayam dari ayam. Cabut bulu ayam dari ayam. Ya. Aku akan lemparkan bulu ayam ini kepada kalian. Barang siapa yang mendarat kepada siapa itu, dialah yang akan memberikan ginjalnya kepadaku. Oke, baik. Cepetan katanya. Wah, cepetan. Tiup. Maka bulu ayam dari balkon istana itu melayang-layang turun. Rakyatnya pada ngeliatin. Wah, aku mau. Gitu, saudara. Begitu udah mulai mendarat ke satu orang, aku mau. Lah, 1 jam itu bulu ayam nggak satu pun nemplok nggak mendarat. Itu bulu ayam jauh bener dari balkon istana itu kayak dari sini ke Kalideres. Nggak nyampe saudara. Akhirnya Kaisar sedih banget. Kenapa? Ternyata rakyatnya cuma cerita di mulut, tapi nggak sampai di tindakan. Langsung diam begini saudara. Kasih tahu itu bukan kita. Lemas takut ya. Kisah ini begitu menohok saya. Kadang-kadang kita bicara bisa kelantang, tapi ini waktunya Tuhan mau kita lihatkan bahwa kita mengasihi Dia. Tuhan yang memberkati saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu.